Pertanyaan dari Kesyakus, apakah ada fadilahnya kalau rutin hataman Majmu' Syarif? Kali nyuwun wawasan tentang Majmu' Syarif. Majmu' Syarif itu kan istilahnya ada surat Yasinnya, ada kalau nggak salah loh ya, ada Kahfi, ada Al-Waqi'ah, ada Ar-Rahman, ya, ada surat Al-Mulk, ya surat Al-Quran. Ya. Jangankan baca Majmu' Syarif, ya, kumpulan yang mulia. Majmu' kan kumpulan syarif yang mulia. Di situ surat-surat penting. Ya. Jangankan satu surat, satu ayat aja hikmahnya sudah luar biasa. Contohnya baca Bismillah. Ada yang terapi Bismillah 50 kali, itu hajatnya dikabulkan dan dipermudah oleh Allah. Itu hanya Bismillah. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, menjadi kepala negara, ya, Amirul Mukminin, ya, kepala negara, pimpinan orang-orang mukmin, ya. Ketika Sungai Nil di Mesir, sungai terpanjang itu, ya, asapnya, surut airnya, dilapori Sayyidina Umar, Sungai Nil surut airnya. Beliau minta alat tulis dan sarana untuk menulis. Tulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lempar sana ke Sungai Nil, ya. Itu dilempar ke Sungai Nil. Mungkin beberapa waktu airnya mengalir. Itu baru Bismillah loh. Belum Quran Istanbul yang 30 juz. Sekarang ada lagi viral ini, lagi Quran Istanbul. Ada yang palsu mungkin 25.000 harganya, ya. Ada yang jutaan, ya. Ada Quran Istanbul itu biasanya sekarang loh, ada yang diambil secara gaib. Jadi ada praktisi yang bisa mengambil itu secara gaib. Mungkin barang-barang yang punya seperti itu biasanya dikuasai oleh makhluk halus, maka direbut lah, ya. Direbut. Ada yang cerita dulu Mbak Yadlan itu punya Quran Istanbul, kalau buka bukan pakai tangan, nggak bisa, pakai sholawat, terus nanti buka sendiri, seret itu. Jadi itu Al-Quran 30 juz tapi ditulis kecil-kecil, ya. Nggak tahu gimana caranya itu. Nah, dulu mungkin pemproduknya dari Istanbul. Istanbul itu di Turki, ya. Nah, itu fadilahnya ya macam-macam, ya. Yasin Qalbul Quran banyak, termasuk orang kalau akan wafat kan dibacakan Yasin itu membuat ringan, ya. Kalau memang Allah menghendaki wafat jadi buat husnul khotimah, kalau enggak ya sembuh, ya. Itu Yasin, ya. Surat Kahfi itu kan 10 ayat saja. Ada yang mengatakan 10 ayat terakhir, ada yang mengatakan 10 ayat yang pertama. Itu kalau rutin insya Allah diselamatkan dari Dajjal, fitnah Dajjal. Nah, kalau sampai moco kabeh ya Yasin, ya Tabarok, banyak ya hikmahnya. Tabarok itu kalau malam baca Tabarok insya Allah dosanya diampuni. Jadi akan tidur baca surat Al-Mulk, Tabarok. Jadi hikmahnya macam-macam surat ini dalam Majmu' Syarifnya. Jadi kalau tanya fadilahnya banyak, ya. Bismillah wis nenek fadilah, belum ayat-ayat. Jadi Quran itu walaupun hanya satu huruf itu hikmahnya besar. Ada kitab Al-Awfaqnya untuk pengobatan itu, ya huruf-huruf pendek itu Nun, Hamim, Kaf, ini ditulis namanya wifik, ya. Nah itu mungkin ada yang dikalungkan biar orang melahirkan mudah, itu ada, ya. Pertanyaannya kok tidak Al-Quran dikalungkan? Itu kan ada, Al-Quran itu kan ada khasiat-khasiatnya. Jadi itu bagian dari ijtihad ulama. Ada yang memang berdasarkan hadis, ya. Ada yang memang perintah Al-Quran sendiri. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, ya. Bagi Allah ada asma-asma yang baik, maka berdoalah. Ini berarti kan perintah Al-Quran sendiri. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa.
aku turunkan Al-Quran yang merupakan obat. Berarti Al-Quran ya obat hati, ya obat sakit medis, itu sama-sama bisanya ya. Jadi fadilahnya banyak. Jadi kalau nggak bisa baca Majmu' Syarif, ya rutin aja baca Fatihah, Al-Falaq, An-Nas ya. Seperti Al-Falaq, An-Nas itu juga untuk penyembuhan sihir. Ini ajaran Rasulullah ya. Bukan ijtihad ulama. Yang ijtihad mungkin yang lain-lain, seperti Waliyatul Latof dulu zaman kecil-kecil itu untuk nyetrum teman-teman. Jadi nyetrum itu dibacakan Waliyatul Latof, nanti itu seperti nggak ingat dan bisa mewujudkan dirinya seperti perjanjian ketika sebelum disetrum, akan jadi macan, akan jadi cecek, itu bisa ya, mengaung-ngaung dan melompat kayak macan, kayak harimau bisa. Kalau cecek ya mungkin bisa kayak cecek seperti itu. Itu hanya satu kata, wal yatalattaf, dalam surat Al-Kahfi, tengah-tengahnya surat Kahfi. Bukan satu ayat, hanya satu kata sudah banyak fadilahnya. Jadi sekali lagi, khasiat-khasiat dalam Al-Quran itu khawas-khawasnya ya. Itu ada yang dari Al-Quran itu sendiri yang menjanjikan sebagai obat, ada yang dari hadis, ada yang ijtihad ulama. Ada orang kena benda tajam ya, terus berdarah. Itu katanya dulu orang pintar silat itu dibacakan ayat fatamtama alaihim rabbuhum bidzambin fasawa, terus dioles, sudah mampat sendiri itu darah. Ini kan ijtihad pendekar mungkin pendekar silat ini. Nah itulah kelebihannya Al-Quran ya. Kalau ingin bagus ya diamalkan isinya, bukan hanya diwirid ya diamalkan. Karena orang baca Quran itu hatinya sudah tenang ya. Orang kalau sibuk dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan memberi sesuatu walaupun nggak minta, diberi yang lebih baik daripada orang-orang yang minta itu ya. Man syaghalahul Quran atau itu afdhala ma utiya saya. Siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, aku beri yang lebih baik daripada orang-orang yang minta. Menyibukkan diri bisa mengajar, bisa membaca Quran, bisa mengamalkan isinya ya. Itu namanya menyibukkan dengan Al-Quran. Saya kira itu untuk Majmu' Syarif. Jadi bukan bid'ah ini, Al-Quran di situ isinya. Ya, kenapa kok dipilih ya? Mungkin ulama beristihad, ini penting dipilih. Sebab tidak semuanya orang bisa baca 30 juz. Ya, kenapa nggak khataman mulai juz 1 sampai terakhir? Ya tadi khasiatnya beda-beda lah. Ya. Orang silat itu jurusnya beda-beda ya, untuk penangkalnya beda-beda. Itu yang ngajari juga Rasulullah. Kenapa kayak untuk sihir kalau Qul a'udzu benar tidak ayat wala taqrabu zina. Nah itu ajaran Rasulullah lah. Al-Falaq, An-Nas, Qul huwallahu, Fatihah ya. Jadi kita bukan membeda-bedakan ayat Quran, tapi khasiatnya yang beda yang kita gunakan yang berbeda. Ini obat juga beda-beda. Jangan sampai semua dipakai bikomplek ya gak sembuh. Rematik pakai bikomplek, sakit perut bikomplek, ya gak boleh disembuh. Itu ada obatnya sendiri lah. Galau juga beda lagi ya. Malah saya pernah lihat itu di YouTube ya, dari Irak itu orang nggak bisa bicara sudah menaun jadi bisu yang asli. Itu oleh yang ngobati dibacakan ayat-ayat, salah satunya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalima illa khasara. Terus ayat walau anna qur'anan sujirat bil jibal aw qutiyat bil ard aw kullima bil mauta. Balilal amr jami'a. Ada lagi ayat-ayat yang lain yang yang Allah menawarkan
amanat berupa kewajiban-kewajiban kepada gunung meledos. Gunung aja gak berani khawatir meledos ya. Itu dibaca. Nah ini mungkin bagian dari ijtihad tadi, ternyata bisa bicara itu langsung ya, walaupun ada caranya, itu ditepuk-tepuk kepalanya, terus bacanya itu jarinya ditaruh di dalam lidah. Nah ini sekali lagi, ini Allah memberi kelebihan orang itu. Jadi walaupun ayatnya yang dibaca sama, belum tentu bisa menyembuhkan Anda. Nggak diberi oleh Allah ya. Nah, ayatnya sama yang dibaca, tapi Allah memberi kelebihan orang itu bisa menyembuhkan dengan baca ayat yang sama ya. Saya kira itu ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.